Alhamdulillah, bikhair, baik, sehat. Gimana yang lainnya juga sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gimana Kak? Sudah siap ya Kak ya untuk memberikan ilmu kepada kita-kita semua yang di sini? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kalau seperti itu kita mulai saja ya untuk kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'ir mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, zat segala ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak pernah terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sedikit informasi kepada ahwati fillah wa ihwanillah, ada beberapa peraturan yang harus ditaati saat forum kajian berlangsung. Yang pertama, siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang disampaikan. Yang kedua, menggunakan pakaian yang rapi. Dan untuk ahwat, mohon untuk menggunakan hijabnya. Dan lebih afdol lagi dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, mohon tidak on mic ataupun say hand kecuali ada aba-aba dari pemateri dan moderator. Itulah beberapa peraturan yang harus ditaati saat forum kajian berlangsung. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini saya Fauzia atau teman-teman bisa panggil saya Fafa yang akan menemani Kak Kamila Yasmin untuk kajian pada malam hari ini untuk kita sama-sama menuntut ilmu di sini. Sebelum melanjutkan acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, taruh singkat moderator. Taruh singkat pemateri, afwan. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang kelima, doa serta penutup. Sebentar ya teman-teman. Kak Zia bisa untuk profilingnya. Iya, Oke. Kak Mama, bentar-bentar. Sebentar ya teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu saja, mari kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya yaitu taruh singkat dari pemateri kita, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Mungkin untuk Kak Kamila bisa memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan materinya. Baik, untuk materi kita pada malam hari ini yaitu bertemakan
syubhat wanita muslimah. Jadi teman-teman semuanya yang ada di sini mohon untuk siapkan alat tulisnya, kosongkan pikirannya, siapkan hatinya untuk teman-teman semua bisa menerima ilmu dengan baik, dengan benar, terus ditulis, dicatat, jangan lupa biar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan juga nantinya dan insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baiklah, kepada awati fillah wa ikhwanillah, mari kita ikuti dan simak kajian pada malam hari ini. Tafadholi kepada Kak Kamila, waktu dan layar kami persilahkan untuk menyampaikan materi dan taruh singkatnya, Kak. Tafadholi, Kak. Jazakallah khair. Kemarin saya minta ini ya dari panitia untuk dibantu share screen, bisa ya? Bisa Kak, bisa insya Allah. Oke, bisa langsung share screen aja kalau gitu sekalian saya awali ya. Baik Kak, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Oke, teman-temanku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dilimpahkan nikmat ya untuk dapat menghadiri majelis ilmu. Terima kasih untuk Syirzimah atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kamila Jasmine, biasa dipanggil Jasmine ya kalau di sini. Alumni Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam tahun 2018 dan baru lulus dari UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2022, jurusan sastra Inggris. Nah, sebenarnya ini ya agak membingungkan ya, ngapain jurusan sastra Inggris ngisi kajian keislaman kayak gini gitu. Jadi ada latar belakangnya gitu. Sebenarnya sejak mendekati kelulusan kuliah sampai hari ini, ya selain bekerja, saya sendiri menggeluti satu tema khusus keislaman, yaitu Ghazwul Fikr, atau kita lebih sering kenal dengan istilah perang pemikiran. Karena perang pemikiran ini unik dan menantang sekali ya teman-teman. Musuh-musuh Islam itu nggak perlu di zaman sekarang untuk mengerahkan bom dan rudal untuk mencabut keimanan seorang hamba dari dalam hatinya. Mereka cukup mengembangkan pemikiran-pemikiran yang terkesan logis dan dibalut janji-janji manis aja akan kebebasan tanpa batas yang dapat dimiliki seseorang. Nah, kita pun bisa dengan mudah melihat orang berpindah pengabdiannya. Orang-orang religius hari ini bakal dikatain mabuk agama, budak dogma, padahal mereka ya juga sama aja gitu. Mereka lagi menghamba sama kebebasan, sama standar-standar yang dibuat manusia. Downgrade nggak tuh dari yang tadinya menghamba ke pencipta, akhirnya jadi menghamba ke manusia yang nggak bisa menolong di yaumil hisab nanti. Maka dengan kekhawatiran akan terjerumusnya saudara-saudara seiman kita pada pemikiran-pemikiran yang tidak syar'i, nah, saya ingin membahas sebuah tema yang cukup banyak diperdebatkan ya. Wanita, ini ke halaman pertama dulu aja. Syubhat wanita dalam syariat rumah tangga. Karena secara khusus saya memperhatikan perkembangan kampanye kebebasan perempuan yang berujung pada desakralisasi teks agama dan pernikahan. Nah, oke, sebenarnya disclaimer dulu ya. Tadi benar kalau misal disuruh nyiapin alat tulis, baik digital, notes digital atau kertas dan pulpen gitu ya. Karena ini sebenarnya PPT-nya singkat-singkat aja, tapi nanti banyak bahasan yang saya mungkin keluarkan secara spontan aja gitu. Oke, kita mulai ya. Bisa lanjut ke slide yang berikutnya. Jadi kampanye pembebasan perempuan, kita bahas dari kampanye pembebasan perempuan dulu ya. Bentuknya itu beragam. Dia bermuara dari barat dan kita lebih sering mendengar gerakan ini dengan istilah feminisme. Nah, sampai hari ini itu diperkirakan udah ada 3 gelombang dengan berbagai cabang pemikiran. Kalau kalian lihat di situ tulisannya first wave, second wave, sama third wave. Jangan digeser dulu ya kalau saya belum bilang next ya. Di situ aja, diam aja. Nah, secara umum gerakan kesetaraan perempuan itu dikenal sebagai paham yang melawan patriarkisme dan memperjuangkan hak-hak perempuan yang tertindas. Tapi pada perkembangannya dia jadi paham yang sangat majemuk
sangat beragam karena kemunculannya dilatar belakangi berbagai macam unsur, misalnya agama, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kapan sih gaung feminisme itu mulai terdengar? Jadi suara-suara pemberontakan perempuan itu mulai terdengar atau mulai muncul pada abad pertengahan di Eropa, yaitu ketika institusi agama punya kekuasaan politik, sosial, dan spiritual yang sangat besar. Perlu digarisbawahi teman-teman bahwasanya itu bukan Islam. Nah, pemahaman ini nanti akan memudahkan kita memahami kenapa sebagai seorang Muslim, khususnya perempuan ya, kita sangat tidak dianjurkan atau mungkin bahkan dilarang mencampur adukkan ideologi feminisme dengan Islam. Nah, feminisme ada berbagai aliran dan gelombang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Gelombang yang pertama atau first wave itu fokus pada perolehan hak-hak politik dan kesempatan ekonomi bagi perempuan. Dia ditandai dengan dirilisnya Vindication of the Rights of Women yang ditulis oleh Mary Wollstonecraft di tahun 1972. Nah, kemudian second wave atau gelombang kedua, kalau teman-teman pernah baca bukunya Simone de Beauvoir yang judulnya The Second Sex, nah itu bisa dibilang adalah penanda lahirnya gelombang kedua feminisme. Jadi Simone berpendapat bahwa perbedaan gender adalah hal yang memang sengaja diciptakan untuk menindas perempuan dan tidak berakar dari biologi. Jadi di sini mereka udah mulai menghilangkan adanya fakta saintifik gitu, bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme gelombang kedua ini menekankan pengalaman pribadi perempuan, mengadvokasi hak-hak perempuan dalam ranah publik, dan melawan ekspektasi masyarakat terhadap. Kemudian third wave atau gelombang ketiga ini muncul pada tahun 1990-an. Nah, mulai lahir gelombang feminisme gelombang ketiga untuk memperluas isu-isu yang dibahas pada gelombang sebelumnya. Beberapa ciri khas dari feminisme gelombang ketiga ini adalah pembahasan pada tema interseksionalitas. Interseksionalitas itu sederhananya yang mempertemukan kategori gender dengan kategori kelas, ras, orientasi seksual, dan disabilitas. Jadi kesemua kategori ini itu dijadikan satu dan dicari irisannya gitu. Mereka juga fokus ke perlawanan terhadap stereotip yang lahir dari pembagian peran gender tradisional ya, laki-laki perempuan. Kemudian pemberdayaan individu, representasi budaya, advokasi hak-hak reproduksi, dan aktivisme melalui platform digital. Nah, salah satu buah pemikiran dari feminisme gelombang kedua, ya, second wave, adalah desakralisasi institusi pernikahan. Jadi feminis gelombang kedua mulai menggugat institusi pernikahan, motherhood, hubungan lawan jenis, seksualitas perempuan, dan masih banyak lagi yang digugat. Sebabnya apa? Sebabnya karena feminis gelombang kedua menganggap bahwa aturan agama mereka ya, yang bukan Islam, adalah penghalang perempuan berekspresi. Nah, jadi agama itu memperbudak perempuan. Agama itu membatasi perempuan di ranah domestik aja perannya. Oke, kita coba lihat di slide yang berikutnya. Oke, nah ini tadi second wave ya, lanjut aja. Nah, pemuka agama di abad pertengahan ini ya, kan mulainya di abad pertengahan ya. Ini mereka menempatkan diri mereka sebagai sumber kekuasaan. Nah, sayangnya banyak perlakuan dari pemuka agama yang dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Hal ini terlihat dari pandangan mereka tentang perempuan. Sebelumnya, slide yang sebelumnya. Nah, itu sebabnya ya. Tadi kita bicara tentang sebab kenapa kok agama itu dianggap sebagai penghalang. Ini adalah dua contoh pemikiran yang lahir dari pemuka agama pada saat itu. Yang pertama, pendapat dari Saint Thomas Aquinas dalam bukunya What Aquinas Never Said About Women. Jadi beliau bilang apa di situ? Embrio manusia laki-laki menerima jiwa rasional lebih awal dibanding perempuan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman masih sangat melekat ya, stereotip perempuan itu emosional dan laki-laki itu rasional. Nah, salah satunya juga dipengaruhi oleh pendapat ini gitu.
Dan yang menjadi masalah adalah karena sisi emosional perempuan itu dianggap sebagai sebuah kelemahan gitu. Padahal sisi emosional perempuan sendiri kalau kita lihat itu justru menjadi kelebihan perempuan gitu. Kita membutuhkan sisi emosional ya sebagai perempuan untuk fitrah-fitrah kewanitaan kita, hamil, kemudian mendidik anak, mengurus keluarga, itu semua kan membutuhkan sisi emosional yang baik gitu. Tapi hal itu dianggap sebagai sebuah kekurangan pada saat itu. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapatnya Saint John Chrysostom dianggap lebih berbahaya, lebih mengerikan daripada semua binatang buas. Sehingga nggak ada alasan bagi laki-laki saat itu untuk memandang perempuan dengan penuh hormat begitu. Lanjut slide berikutnya. Nah, akibatnya respon perempuan itu berkecamuk. Nah, sejak saat itu akhirnya feminis memandang bahwa agama beserta institusinya, nggak peduli agamanya apa ya, yang menyebabkan langgengnya budaya patriarki. Jadi budaya patriarki itu ya singkatnya laki-laki itu lebih superior daripada perempuan. Nggak berhenti sampai di membenci agama aja, banyak juga dari kalangan mereka yang menuntut adanya penafsiran ulang ayat-ayat dalam kitab suci yang dianggap merendahkan perempuan. Nanti teman-teman boleh coba googling sendiri ya, Women Bible atau Alkitab untuk perempuan, itu bisa dicari sejarahnya di situ. Oke, kemudian selanjutnya, slide berikutnya. Nah, pemikiran ini saat ini juga banyak diadopsi oleh Muslim, gitu. Padahal masalah mereka ya, masalah soal apakah ada ayat yang misoginis atau enggak, itu sebenarnya tidak pernah terjadi dalam Islam dan tradisi keilmuannya. Permasalahan yang timbul akibat sembarangan mengadopsi nilai-nilai ideologi lain selain Islam, tanpa lebih dulu memahami hukum dan hikmah ditetapkannya sebuah syariat gitu ya. Dalam konteks rumah tangga, kita bicara konteks rumah tangga, yang pertama adalah surah An-Nisa ayat 34 itu dicap sebagai ayat misoginis. Ini yang bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian dampak yang kedua, dampak yang paling terasa adalah desakralisasi pernikahan yang berujung pelegalan zina dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi mereka menganggap yang penting hubungan badan suka sama suka aja dah cukup, ngapain harus sampai komitmen sampai pernikahan aja gitu. Dan nggak secara tidak disadari itu makin sering terdengar gitu saat ini. Oke, lanjut. Itu tadi dua syubhat yang akan berusaha kita jawab ya. Kita batasi syubhatnya pada dua hal itu dulu aja karena ini nanti akan cukup banyak juga penjelasannya. Dan bantahan mengenai syubhat ini akan dijelaskan dalam framework berpikir Islam. Di situ ada dua perbedaan. Yang pertama Islamic worldview dan yang kedua ada humanist worldview. Mungkin teman-teman yang belum pernah dengar istilah worldview itu singkatnya adalah cara pandang terhadap dunia. Ketika kita memandang dunia ini dengan framework yang Islami, maka cara pandang kita akan teosentris atau memusatkan Tuhan, Rob, Allah kita sebagai penentu hukum tertinggi. Sementara ketika kita menggunakan cara pandang humanis, maka kita akan menempatkan manusia sebagai pusat dunia atau sebagai penentu hukum tertinggi. Apa konsekuensi dari penerapan kedua worldview ini? Ketika kita menerapkan Islamic worldview, ketika kita percaya bahwa Allah itu adalah sebaik-baik penentu hukum, maka kita akan terus berada dalam konsistensi moral sepanjang zaman gitu. Perzinaan dari sejak zaman Rasulullah sudah haram, maka hari ini pun tidak berkurang keharamannya. Babi, anjing itu najis, maka kenajisannya hari ini tidak berkurang sekalipun sudah ada teknologi yang bisa menyajikan kedua hewan ini secara lebih higienis begitu. Jadi moralnya itu tetap konsisten sepanjang zaman. Sementara humanist worldview, ketika hukum itu diserahkan pada manusia sebagai penentu hukum tertinggi,
maka kita akan terus mengalami perubahan hukum. Sebagaimana yang terjadi di Barat ya, pada abad pertengahan, contohnya keberadaan LGBT itu masih merupakan sesuatu hal yang tabu. Tapi sekarang justru aneh ketika orang tidak bisa terbuka dengan gerakan ini. Nah, itu ketika kita menempatkan penentu hukum tertinggi itu adalah manusia gitu. Padahal kita bukan pusat dari dunia ini. Oke, lanjut. Kita mulai jawab dari syubhat yang pertama tadi ya. Emang iya, An-Nisa ayat 34 itu ayat misoginis gitu. Emang boleh, emang boleh mengatakan An-Nisa ayat 34 itu ayat misoginis. Ayatnya kurang lebih ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah sampai selesai. Ini kalau teman-teman lihat terjemahan harfiahnya, baik dari terjemah Kemenak ataupun yang ada di webnya Tafsir Web, itu ada beberapa kalimat yang sering oleh feminis untuk kemudian dijadikan sebagai serangan gitu ya. Yang pertama adalah pemimpin bagi kaum wanita. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oke, jangan di-scroll dulu, Mbak. Pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki atas bagian yang lain, wanita. Dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Jadi anggapannya kalau misal laki-laki jadi pemimpin, maka posisi perempuan menjadi tidak setara gitu. Kemudian yang sering digarisbawahi juga adalah pada bagian nusyusnya. Jadi ketika perempuan itu dikhawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka, kemudian pisahkan mereka dari tempat tidur, dan pukullah mereka. Nah, ini sering dijadikan serangan juga gitu, pukul mereka. Wah, ini berarti melegalkan KDRT gitu, memukulnya tanpa mereka mau tahu kalau kaidah memukul dalam ayat ini itu banyak kriterianya gitu. Seperti misalnya tidak boleh memukul wajah, kemudian tidak boleh memukul yang mengakibatkan luka atau cacat gitu. Kemudian harus berupa pukulan yang mendidik dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Tapi mereka kan istilahnya baru melihat terjemah secara harfiah yang mana itu superficial gitu kalau kita mau langsung menarik kesimpulan dari satu penggalan ayat itu tanpa memperhatikan ayat atau riwayat yang lain. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, untuk menjawab syubhat ini maka kita perlu menyadari dulu bahwasanya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Dalam surah Ali Imran ayat 36 Allah berfirman walaisa dzakaru kal untha. Nanti dilihat sendiri ya ayat lengkapnya kayak gimana. Nah, ketika ayat 34 dari surah An-Nisa tadi dianggap misoginis ya, karena peran yang enggak setara. Anggapannya kalau laki-laki memimpin, maka perempuan lantas jadi babu gitu. Padahal di mana-mana yang namanya organisasi itu pasti butuh pemimpin, teman-teman. Begitu pula keluarga ya. Organisasi Syridimah juga butuh pemimpin ya. Nah, keluarga pun sama, butuh pemimpin dan butuh delegasi peran. Makanya saya agak gimana gitu ketika kampanye kesetaraan itu justru bermakna kesamaan peran. Ini jadi sempit sekali gitu makna kesetaraannya. Teman-teman bisa lihat aja nih, ambil contoh film zombie ya. Orang yang cuma bergerombol, nggak ada pemimpin, ya dia akan mudah banget mati gitu diserang sama zombie. Beda dengan kelompok yang terstruktur, yang punya pemegang kendali atas komando, itu mereka lebih bisa survive. Dan ini juga berlaku untuk pernikahan. Kemudian yang kedua, selanjutnya, slide berikutnya. Nah, perbedaan pembagian peran laki-laki dan perempuan itu Allah tetapkan berdasarkan fitrah masing-masing. Ada yang bisa dilakukan bergantian. Misalnya kayak urusan rumah tangga, masak, nyuci, ngepel, nyapu, itu bisa dilakukan bergantian gitu ya. Tapi ada juga yang enggak gitu. Misalnya perempuan hamil, menyusui, itu kan tidak bisa digantikan oleh laki-laki perannya. Maka sebelum ayat 34 tadi, di 2 ayat sebelumnya Allah itu sudah
mengingatkan sama kita, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun. Jadi jangan kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah pada sebagian kamu. Lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi kemuliaan itu tidak berarti perangnya harus sama gitu. Kemuliaan itu kalau dalam Islam ya letaknya ada pada takwa gitu. Dan takwa diraih dengan mengerjakan job desk yang udah Allah tentukan itu. Dan Allah menentukan job desk antara laki-laki dan perempuan berbeda sesuai dengan fitrahnya. Kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, oke. Tiap jenis kelamin punya kelebihan dan kekurangan ya. Masih ada kaitannya dengan poin sebelumnya, ada perbedaan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan fitrah. Jadi laki-laki itu diberikan kelebihan fisik oleh Allah. Dan ini nggak terbantahkan ya, mau perempuan denial, oh aku bisa kok ngangkat galon sendiri, aku bisa kok benerin genteng sendiri, tapi secara kolektif laki-laki itu dikaruniai kelebihan fisik. Kita lihat aja pekerjaan-pekerjaan ekstrim yang mostly dilakukan oleh laki-laki. Dan bahkan di barat yang tidak religius pun ada pemisahan cabang olahraga antara laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan memang fitur fisik laki-laki dan perempuan itu nggak bisa disamakan. Dan kalau kita mau menyamakan keduanya, itu justru merupakan bentuk ketidakadilan gitu. Implikasinya, dalam melaksanakan peran rumah tangga, laki-laki diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menjadi pengayom serta pelindung. Salah satunya, karena keadaan perempuan akan menjadi rentan dan lemah ketika melaksanakan perannya yang sesuai fitrah. Hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak. Nah, perempuan itu sudah cukup kuat gitu untuk mengerahkan seluruh daya dan upayanya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga. Jadi ketika menuntut kesamaan gitu antara laki-laki dan perempuan, ya itu akan tidak adil untuk perempuan, malah nanti jadinya double burden atau beban ganda gitu ya. Oke, itu tadi 3 poin ya yang menjawab bahwasanya An-Nisa ayat 34 itu ayat yang misoginis atau ayat yang membenci perempuan. Kemudian selanjutnya, saya berikutnya, oke ini syubhat yang kedua. Jadi zina itu mudah sekali ditemukan ya sekarang. Hubungan badan dengan konsen boleh-boleh aja meski belum menikah. Kamu mau nggak anu sama aku? Iya aku mau. Oke ayo gas gitu. Kadang segampang itu zina itu terjadi zaman sekarang. Kita nggak lagi dihalangi oleh ajaran keagamaan, kita nggak lagi dihalangi oleh moral, asalkan udah mau sama mau ya udah terjadi aja gitu. Dan makin banyak juga influencer yang menyuarakannya itu menurut saya pribadi itu merupakan cerminan bahwa mereka itu rendah kesadaran terhadap resiko dampak. Slide berikutnya. Oke, ini rendahnya kesadaran terhadap resiko dampak ya. Jadi ada banyak sekali penyakit yang hari ini ditemukan dan tidak pernah ada sebelumnya gitu. Saya agak samar-samar yang ingat riwayatnya gimana, tapi emang salah satu ciri akhir zaman itu kan merebaknya penyakit ya, penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu penyakit menular seksual itu, sifilis atau penyakit-penyakit lainnya gitu. Dan ini bukan saya bermaksud untuk menstigma ODHIV ya, orang dengan HIV, tapi kehati-hatian itu perlu gitu. Kita melihat berita ibu-ibu di Jawa Barat yang terpapar HIV karena apa? Karena kepala keluarganya, si bapaknya itu suka jajan sama sana sini gitu. Harusnya dari banyaknya kejadian seperti itu udah cukup jadi contoh bahwa hubungan badan dengan konsen di luar pernikahan itu nggak mendatangkan hal lain selain mudarat istilahnya. Oke, kemudian yang kedua, lanjut.
Oke, nah ini kalau kita mau konsisten dengan moral yang Al-Quran tetapkan ya, yang ditetapkan oleh Allah ya, maka kita akan bercermin pada Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Gitu, apalagi melakukan gitu. Dan kampanye-kampanye penyetaraan gender itu banyak sekali yang mengarah ke sini gitu. Ayo berhubungan seksual dengan aman, dengan kondom gitu. Jadi istilahnya seperti encourage orang untuk melakukan hal itu. Asalkan parameternya itu asalkan aman aja. Kita udah banyak menemui orang yang membuang batasan-batasan keagamaan untuk melakukan hal itu gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah oke. Kalau terjadi kegagalan pernikahan, maka itu bukan berarti hukum Allah harus diubah. Kita sekarang lihat ya, di TikTok tuh banyak bertebaran cerita-cerita istri suaminya. Kemudian istilahnya pada takut gitu ya, pada takut mau nikah, aduh gimana nih, aku takut ketemu laki-laki yang kayak gini gitu. Dan akhirnya banyak juga yang terburu-buru memilih untuk memutuskan untuk tidak menikah atau memutuskan untuk komitmenan aja gitu, nggak usah pakai nikah-nikah gitu. Dan nggak sedikit juga yang akhirnya menuntut untuk syariat itu diganti aja gitu, supaya mereka nggak merasa berdosa ketika melanggar syariat itu gitu istilahnya ya. Nah, kalau ada orang-orang yang gagal dalam pernikahan ya bukan berarti syariat pernikahan yang harus diganti, tapi yang menjalani itu harusnya yang dievaluasi karena kegagalan itu ada banyak faktornya. Seberapa menjaga diri kita ketika kita menuju jenjang pernikahan itu. Kemudian bagaimana kita membangun rumah tangga, apakah dilandasi dengan apa-apa yang sudah Allah tetapkan, atau kita justru banyak melanggar batasan-batasan yang udah Allah berikan gitu. Oke, sepertinya itu dulu yang saya siapkan ya, road ends. Jadi teman-teman silahkan jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung saya kembalikan ke moderatornya aja. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Untuk materi sudah disampaikan ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, apakah mau dibatasi atau bagaimana, Kak? Dibatasi aja ya, 5 penanya, 3 dulu, terus nanti 2 gitu. 3 pertanyaan saya jawab, terus nanti tanya lagi 2 orang. Oke, baik. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan boleh. Untuk yang mau on mic juga boleh, yang langsung bertanya. Atau teman-teman mau di kolom chat. Tafadhol. Baik, ada pertanyaan masuk dari Kak, sebentar ini ke Halang. Dari Kak Rira. Kak Rira Haira. Kak, gimana Islam memandang perempuan yang duduk di kursi pemerintahan? Untuk pertanyaannya, mau langsung dijawab atau gimana, Kak? Kumpulin aja dulu 3 pertanyaan gitu ya. Oh gitu, tapi ini ada yang saya hand sih, Kak, atau mau langsung ke yang ini, Kak, on mic? Boleh. Boleh. Boleh untuk Kara, untuk pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Vira. Di sini mau bertanya, menurut Kakak sendiri, kan dari yang Kakak paparkan tadi dan beberapa yang sempat saya baca dan lihat juga, pergerakan feminisme ini sebenarnya kan udah ada sejak lama ya. Apalagi dari penjelasan Kakak tadi yang ada 3 gelombang itu, first, second, sama third wave, itu sebenarnya udah ada sejak lama.
Terus menurut kakak sendiri kenapa gerakan feminisme itu baru kembali berseliweran lagi, kembali up lagi gitu, jadi hot news lagi belakangan ini gitu, sekarang ini. Terus menurut kakak gimana cara kita biar lebih bisa menyaring gitu pemikiran-pemikiran mana yang bisa kita ambil terkait feminisme ini sendiri selain dengan berpegang kepada pandangan-pandangan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu aja Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Boleh teman-teman untuk satu pertanyaan lagi yang mau open mic juga boleh? Atau di kolom chat? Atau sambil menunggu sambil mau dijawab dulu Kak, soalnya ini belum ada yang masuk lagi. Oke deh kalau gitu. Jadi dua ya tadi, yang pertama bagaimana Islam memandang wanita yang berkontribusi di politik gitu ya, kurang lebih. Gimana sih narasinya? Yang duduk di kursi pemerintahan gitu. Pemerintahan. Ya sebenarnya nggak ada larangan kan. Sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk berkontribusi di kursi pemerintahan, karena kita kan juga butuh butuh perwakilan suara-suara dari perempuan gitu yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan. Kok semua yang duduk di kursi pemerintahan itu laki-laki, apakah kita akan mendapati fasilitas-fasilitas yang menunjang kebutuhan perempuan gitu? Kayak misalnya children daycare di kantor, kemudian ada gerbong khusus wanita, terlepas dari seberapa problematiknya ya konflik yang ada di gerbong ini. Kemudian ruang nursery room atau ruang menyusui. Jadi memang kita membutuhkan seseorang gitu, seorang perempuan yang memang ahli untuk mewakili suara kita, menyuarakan kebutuhan kita gitu, agar sampai di agar sampai di telinga penguasa, istilahnya kayak gitu ya. Nah, tapi ada memang perbedaan pandangan terkait apakah perempuan itu boleh jadi pemimpin atau tidak dalam Islam. Dan kalau pertanyaannya di sini, ini bukan ranah saya ya buat menjawab, karena ini nanti ada kaitannya sama bab fikih gitu ya, bab pemerintahan. Jadi nanti mungkin kalau yang ini bisa tanya aja ke ustadznya gitu. Oke, gimana? Apakah sudah menjawab? Nanti ditanya ke orang lain gitu ya, yang lebih bisa menjawab. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Feminisme kan sudah lama. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa gerakan feminisme baru kembali berseliweran jadi hot news sekarang? Sebenarnya kalau pergerakannya itu mereka lebih menyasar ke ke pergerakan grassroots gitu, memanfaatkan akar rumput. Jadi interpreter ya untuk Kedubes Irlandia, yang Kedubes ini tuh lagi mengadakan kerjasama dengan beberapa organisasi feminis, bentuknya NGO, non-government organization. Jadi memang program-program mereka itu sangat terstruktur sekali gitu. Ada program ke ke sebuah pulau, itu Pulau Nyamuk, untuk kemudian mereka mendirikan sekolah di situ, menyekolahkan perempuan-perempuan yang ada di sana, karena memang pulau itu penghuninya lebih banyak perempuan. Nah, dari situlah akhirnya mereka mulai menyusupkan nilai-nilai feminisme itu secara subliminal gitu. Memang kalau kita kampanyenya secara terang-terangan gitu ya, ayo ikuti feminis bla 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 gitu, itu tidak terlalu works ya, belum terlalu works di sini. Tapi ketika mereka menggunakan proker-proker tadi, proker-proker yang terstruktur, yang langsung mengambil hati masyarakat gitu ya, masyarakat merasa terbantu, nah akhirnya mereka secara sukarela tuh mengikuti narasi-narasi yang sedang mereka kampanyekan gitu. Makanya sekarang itu banyak sekali perlawanan ya, karena itu tadi memang organisasinya nggak sedikit yang pertama, dan didanai oleh pemerintah.
Nah, kalau yang berseliweran jadi hot news ini, ya pasti punya platform ya di media sosial, dan mereka juga banyak memberikan pandangan atau pembahasan terhadap isu-isu yang memang sangat bisa menyinggung perasaan perempuan gitu. Kayak misal KDRT atau perselingkuhan gitu. Nah, itu cara mereka mengambil perempuan itu memang dengan mengangkat tema-tema yang sekiranya bisa menyinggung perasaan perempuan. Karena personal is political gitu. Sesuatu yang personal itu bisa digunakan untuk kepentingan politik, dan itu memang slogan mereka, personal is political. Nah, dari sekian banyaknya organisasi dan juga dengan proker-proker yang udah berjalan lama itu, maka ya nggak mengherankan kalau sekarang akhirnya suara-suara kesetaraan gender, penyetaraan gender itu mulai terdengar gitu, dan bahkan mulai lantang gitu ya, nggak malu-malu lagi orang itu mengaku sebagai feminis gitu. Jadi itu kalau ditanya alasan kenapa udah berseliweran. Nah, terus gimana caranya biar bisa menyaring pemikiran yang bisa kita ambil selain berpegang sama Al-Quran dan Sunnah gitu istilahnya ya. Kalau kita memang mau secara konkret mengkritisi setiap pemikiran yang ada dalam setiap ideologi, maka kita memang perlu berguru sih. Kalau saya dulu bergurunya ke Ustadz-Ustadz INSIS. Nah, INSIS itu yang mendirikan namanya Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi, lulusan ISTAK ya dari Malaysia, itu muridnya Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas, dan memang beliau-beliau ini kan menggeluti perang pemikiran. Jadi setiap ideologi yang masuk itu mereka mencari celahnya. Kenapa sih kok ini tuh tidak selaras dengan Islam gitu. Jadi selain memperbanyak kajian soal agama ya dari internal kita ya, kita juga memperbanyak kajian soal pemikiran-pemikiran itu supaya kita nggak bingung ketika dihadapkan dengan isu-isu yang berkaitan sama tema ini gitu. Kita nggak bingung bagaimana menyikapinya. Ya kira-kira kayak gitu ya jawabannya. Masya Allah, baik. Gimana Kak Fira? Iya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Untuk itu masih ada sesi tanya jawab. Boleh teman-teman yang mau bertanya? Yang mau on mic juga boleh. Yang mau di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke, boleh. Kak Nadia, silahkan untuk open mic. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk materinya dari Kak Yasmin. Pertanyaan aku gini Kak, kan Islam juga tentunya memiliki konsep kesetaraan gender yang lebih lengkap gitu kan, dan itu menuntut perempuan untuk memiliki ilmu. Namun ketika kita memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan ilmu tersebut, apakah semisal di daerah pelosok, kalau misalkan kita mau pergi untuk kuliah itu, di tempatku tuh perempuan tuh lebih susah daripada laki-laki, sehingga apakah kita bisa apa yang harus kita lakukan gitu untuk tetap mendapatkan ilmu tersebut dengan keterbatasan aksesnya gitu Kak. Terima kasih. Oke, iya. Jadi bentar ya, saya ulang ya pertanyaannya. Jadi ketika punya keterbatasan akses gitu ya, misalnya tinggal di daerah pelosok, kemudian di sana juga yang lebih diapresiasi untuk ke jenjang lebih tinggi itu laki-laki gitu. Gimana caranya biar istilahnya tetap terpapar dengan ilmu gitu kan? Jadi gini, saya itu dari dulu diajarkan untuk memanfaatkan semua resource yang ada. Jadi kita tuh tidak perlu kuliah sebenarnya untuk bisa jadi orang berilmu. Karena orang
kuliah itu bukan tanda dia punya ilmu, bukan. Orang punya ijazah kuliah itu ya udah dia tanda pernah kuliah aja, belum tentu punya ilmu. Nah, dari sekian banyaknya resource, tentu nggak sedikit yang bisa kita dapatkan kan dengan dengan teknologi yang ada sekarang, sekalipun mungkin kamu punya keterbatasan tinggal di pelosok, tapi di situ justru kreativitasmu itu lagi diuji gitu. Justru kreativitas kita itu baru akan muncul dengan keterbatasan, ya enggak? Kalau kita nggak dikasih keterbatasan, nggak akan kreatif kita. Jadi, kalau kamu perhatikan, sebenarnya yang aku sebutkan tadi ya, di INSIST itu, mereka itu sering banget mengadakan kajian-kajian seputar Ghazwul Fikr. Ini nggak terbatas pada feminisme ya. Mereka juga kadang bahas pluralisme, membahas worldview, membahas liberalisme, sekularisme, dan pemikiran-pemikiran lain. Dan itu mereka adakan secara gratis, secara terbuka gitu, setiap hari Sabtu. Kemudian mereka juga punya web yang bisa kita baca. Nah, dari situ nanti kita akan diantarkan ke bacaan-bacaan lain di luar INSIST yang bisa kita telusuri untuk kemudian kita pilih gitu resource-nya. Jadi, kalau saran saya mulai dulu, misal emang mau mendalami Ghazwul Fikr, mulai dulu dari satu sumber ya, dan dikorek aja gitu sumbernya sampai habis. Terus setelah itu nanti pasti kita akan ketemu dengan resource-resource lain dari kayak misal kita baca buku satu aja. Baca buku satu, kan kita nggak mungkin berhenti cuma di satu buku itu. Kalau kita lihat di daftar pustakanya, maka kita akan mendapatkan judul-judul lain yang jadi landasan berpikir si penulis gitu. Nah, di situ kita akan diantarkan pada bacaan-bacaan lain yang membentuk pemikiran dari si penulis buku itu. Jadi intinya jangan terlalu merasa terbebani dengan keterbatasan itu, karena Allah sendiri itu tidak menuntut kita melebihi kemampuan kita. Gitu. Nah, sembari kita berusaha untuk menanggulangi keterbatasan itu, kita minta bantuan juga sama Allah gitu. Ya Allah, tolong kasih aku petunjuk gitu. Kira-kira apa yang harus aku lakukan untuk bisa menaklukkan kejahilan ini gitu. Kira-kira jalan ilmu seperti apa yang bisa aku tempuh gitu. Selain yang tersedia secara mainstream gitu ya, melalui pendidikan-pendidikan formal. Kayak gitu mungkin jawabannya. Bagaimana Kak Nadia? Jawabannya sangat indah untuk didengar. Kalau ini izin bertanya lagi Kak. Okay. Kalau boleh. Ada teman aku, dia nggak dikasih kuliah tapi dikasih buat kerja, dituntut buat kerja sama orang tuanya. Tapi di rumahnya dikatain anak paling bandel. Padahal anak ini cerita dia udah berusaha biar orang tuanya tuh senang gitu. Salah satunya dengan nggak kuliah. Orang tuanya tuh maunya dia kerja ngasilin uang dan ya gitu aja. Aku minta saran dari kakakku sebagai teman dia, mendorong dia untuk tetap menuntut ilmu, untuk tetap sabar. Dan aku yakin di posisi dia itu juga nggak mudah gitu Kak. Kira-kira aku harus ngapain? Terima kasih Kak. Oke. Ini sebenarnya banyak faktor ya. Saya pernah juga mendapati teman yang seperti itu gitu. Jadi dia juga punya orang tua yang nggak pernah senang gitu dengan apapun yang dia lakukan, dan berat jadi dia, bahkan berat juga jadi yang menasehati orang seperti itu gitu. Karena ketika menasehati orang ini pun aku merasa kayaknya kok saran-saran yang aku kasih ini superficial banget ya, kayak omong kosong aja gitu. Tapi sebagai teman, aku cuma minta kamu melakukan yang kamu mampu aja gitu. Jadi gini, kamu ingatkan lagi ke dia gitu, tujuan dia itu awalnya apa gitu kan. Di dunia ini tuh memang tempatnya capek gitu. Kalau nggak capek, nanti setelah kita menghadapi hari penghakiman gitu, itu nanti ketika kita udah ada di jannah sama-sama, amin ya, itu udah nggak capek lagi. Nah, capeknya dia di sini itu kan sebenarnya membuka kesempatan untuk dia
makbul gitu kan. Jadi mungkin untuk saat ini yang kamu bisa lakukan, karena kamu kan tidak bisa mengintervensi kehidupan orang tuanya dia ya, kehidupannya dan orang tuanya gitu. Kamu kasih aja penghiburan gitu. Kalau yang dia lakukan itu bukan cuma untuk di dunia aja gitu. Yang dia lakukan itu juga untuk kehidupan yang lebih abadi. Yang dia lakukan itu bukan cuma sebatas untuk menyenangkan orang tua, tapi juga untuk mendapatkan ridhonya Allah gitu. Kan beda ya, Allah itu kan dengan kesempurnaannya, dengan rahmatnya gitu, tetap menyayangi kita sekalipun kita itu mungkin jadi hamba kurang bersyukur gitu. Beda dengan orang tua yang kadang seperti itu wataknya. Jadi kamu bantu ingatkan dia, bantu semangati dia untuk tetap meniatkan segala sesuatunya itu untuk kehidupan yang lebih abadi. Karena kalau misal tujuan kita cuma sampai di dunia aja, kita akan gampang capek gitu. Nah, kalau kita mengganti tujuan hidup, kita nabung nih untuk kehidupan yang lebih abadi, maka kadang kita jadi dapat energi lebih gitu untuk melakukan segala sesuatunya. Meskipun itu capek banget buat kita. Gitu ya. Jadi ditemenin terus temennya. Semoga dia sambil didoain, semoga dia itu dapat kemudahan di antara kesulitan-kesulitannya. Amin. Terima kasih banyak Kak Yasmin. Sama-sama. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya Kak dari kolom chat. Dari Kak Ines Rohida, Ovanka mau tanya, tapi mungkin agak beda dari materi. Bagaimana caranya kita konsisten untuk bisa ikut kajian walaupun kajian online? Oke, ini pertanyaan penutup ya? Iya Kak. Terakhir, oke. Gimana caranya kita konsisten untuk bisa ikut kajian online? Tujuannya ikut kajian online tuh apa gitu? Kita mau dapat apa sih dari kajian online? Kadang ada beberapa hal yang bikin kita nggak semangat gitu untuk kajian. Dan itu kadang juga bukan sepenuhnya kesalahan kita gitu. Misal yang pertama, kita tidak terlalu cocok sama ustadznya, sama ustadzahnya. Dan aku pun mengalami itu dulu ketika berusaha nyari guru yang cocok ya. Kita kan bukan tipe orang yang bisa cocok sama semua orang. Tapi solusinya itu bukan berhenti kajian. Solusinya adalah nyari ustadz yang lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang kita kesulitan kajian online karena temanya bukan sesuatu yang kita butuhin. Jadi misal nih ada satu organisasi dia bikin kajian, tapi temanya itu bucin terus gitu. Padahal kita nggak butuh kajian soal bucin-bucin itu. Maka kita akan kehilangan giroh dong untuk ikut kajian. Nah solusinya bukan berhenti kajian, tapi cari tema lain yang lebih menantang buat kita. Kadang kita itu nggak semangat kajian karena kita nggak mendapatkan sesuatu yang baru dari kajian itu, gitu ya. Nah, untuk konsistensi sendiri, ini aku pernah baca di buku Atomic Habits. Jadi kita itu minimal perlu melakukan sesuatu secara kontinu, secara terus-menerus itu dalam kurun waktu 90 hari untuk sesuatu itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Yang mana kalau kita meninggalkan atau kita nggak melakukan hal itu, maka kita tuh akan kehilangan bagian dari diri kita, kayak ada yang hilang gitu. Nah, kalau misal kamu masih ada di tahap membangun kebiasaan ikut kajian gitu ya, kamu bisa coba untuk membuat target jumlah kajian yang harus kamu datangi dalam seminggu gitu. Misal dalam